Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu wa sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para sahabat, para pemirsa jamaah YouTubiah di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi kita pada episode kali ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari episode sebelumnya, yakni tentang orang-orang yang beruntung. Sebagaimana kita tahu bahwa di episode sebelumnya hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini ialah hanya sekedar nama alam kunyah, bukan nama aslinya. Karena nama aslinya ialah Abdurrahman bin Sakhar. Meskipun ada versi ulama yang lain yang mengatakan bahwa namanya itu bukan Abdurrahman bin Sakhar. Namun memang yang paling masyhur ialah nama Abu Hurairah ialah Abdurrahman bin Sakhar. Abu Hurairah ini merupakan salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun memang sejarah mencatat kebersamaannya dan perjumpaannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya selama 4 sampai dengan 6 tahun. Ada sebagian ulama yang mengatakan hanya 4 tahun, ada sebagian ulama yang lain mengatakan 6 tahun. Namun kebersamaan yang 6 tahun ini, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mampu meriwayatkan banyak sekali hadis, bahkan paling banyak di antara para sahabat yang lain. Meskipun kita bandingkan dengan sahabat-sahabat yang memeluk Islam sejak awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyiarkan atau berdakwah menyebarkan agama Islam. Tentu ini menjadikan sebuah pertanyaan. Karenanya tidak sedikit pula orang yang mempertanyakan, kok bisa Abu Hurairah meriwayatkan lebih banyak hadis daripada Sayyidina Umar contohnya, atau putranya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Bahkan dari istri beliau sendiri, yakni Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga sampai ada sebuah buku yang menulis diksi di judulnya itu ialah Menggugat Abu Hurairah. Pada kesempatan kali ini saya ingin membicarakan alasan yang diungkapkan oleh para ulama mengenai kenapa dengan kebersamaan yang sebentar itu Abu Hurairah mampu meriwayatkan begitu banyak hadis. Para ulama menyebutkan setidaknya ada 3 faktor yang menjadi penyebab kenapa Abu Hurairah meriwayatkan hadis sebegitu banyaknya. Meskipun dengan kebersamaannya yang tidak lama dengan Nabi SAW. Yang pertama ialah karena Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meskipun tidak lama bersua dengan Nabi SAW, akan tetapi kebersamaannya dengan Nabi cukup intens. Karena sejarah mencatat bahwa Abu Hurairah ini merupakan seorang sahabat yang dikenal dengan istilah julukan Ahlus Suffah. yakni zaman dahulu ada sahabat-sahabat yang datang dari negeri-negeri yang jauh, meninggalkan harta, benda, dan kekayaannya di kampungnya untuk kemudian datang ke Madinah menyatakan diri beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan diantaranya ialah Abdurrahman bin Sakhar, karena beliau menurut sebagian versi berasal dari negara Yaman. Dan dari Yaman ke Madinah cukup jauh. Abu Hurairah tinggal di pelataran Masjid Nabawi, yang orang-orang atau sahabat yang tinggal di situ kemudian dikenal dengan istilah Ahlus Suffah. Dan sebagaimana kita tahu bahwa Masjid Nabawi bersebelahan dengan Hujratul Musyarrafah, yakni kamar baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan kebersamaan yang sebentar saja, akan tetapi pergaulannya cukup intens, maka
di sanalah Abu Hurairah mampu memanfaatkan kuantitas waktu yang sebentar menghasilkan kualitas yang begitu banyak. Kemudian yang kedua, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah berkata bahwa suatu hari saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orangnya yang ketika saya berbicara kemudian ia mengamparkan sorbannya, dan setelah selesai saya berbicara kemudian ia meletakkan sorbannya di atas kepalanya, maka kata Rasul Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hurairah, maka niscaya orang itu tidak akan pernah lupa apa yang ia dengar dari aku. Lalu Abu Hurairah pun mengatakan, semenjak saya mendengar Rasulullah SAW bersabda demikian, maka setiap saya duduk di majlisnya Rasulullah SAW, saya selalu menghamparkan sorban saya. Kemudian faktor yang ketiga, ialah Abu Hurairah ini hidupnya cukup lama setelah meninggalnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana kita tahu, setelah Nabi SAW meninggal, tidak lama kemudian Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meninggal jauh lebih lama dari meninggalnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini kemudian menjadi alasan logis. Kenapa? Karena Abu Hurairah banyak berinteraksi dengan para tabi'in, yang kemudian tabi'in itu meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia sampaikan kepada atba'ut tabi'in, dan begitu selanjutnya. Sehingga riwayat hadis yang berasal atau diriwayatkan oleh Abu Hurairah menjadi cukup banyak, melebihi sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian hadis ini An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan orang yuzilluhumullahu yang Allah Subhanahu wa taala lindungi fi zillihi di dalam perlindungannya yauma la zilla illa zilluh, di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian siapakah ke-7 orang ini? Yang pertama ialah imamun adilun, yakni imam yang adil. Yang kedua wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Wasyabun dan anak muda. Nasya'a yang ia tumbuh menjadi dewasa fi ibadati rabbih, di dalam keadaan berbakti kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajidi, yakni orang yang hatinya senantiasa berada di masjid. Yang keempat warajulani tahabba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama alaih wa tafarraqu alaih, berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima warajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin, ialah seorang laki-laki da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin, yang diajak oleh seorang perempuan yang cantik lagi terpandang, tentu dalam tanda kutip, untuk melakukan perbuatan tercela. Kemudian ia berkata, inni akhafullah, maaf, saya takut kepada Allah. Yang keenam ialah warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha, orang yang bersedekah dengan satu sedekah, fa akhfaha, kemudian ia menyembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lama shimaluhu, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui ma tunfiku yaminuhu, apa yang telah diinfakkan oleh tangan kanannya. Yang ketujuh warajulun zakarallaha khaliyan fafadat ainahu, ialah seseorang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah
menghayati keesaan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Betapa kecil dirinya. Kemudian fafadat ainahu, air matanya berlinang, menyadari betapa banyak anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, dan begitu sedikitnya bakti yang ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikian episode pada minggu ini. Insyaallah pembahasan ini tidak selesai sampai di sini, akan kita lanjutkan di episode berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen, dan sebarkan video ini. Insyaallah kita akan bertemu pada setiap hari Selasa malam Rabu pukul 19.00 di channel ini bersama saya Ang Munawar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.